Jangan lupa di-subscribe, share, dan komennya Bro dan Sis. Terima kasih sudah menonton. Ada 3 alam kesadaran dalam diri manusia. Pertama, alam sadar, ini cuma 5%. Yang kedua dan ketiga, gabungan dari alam bawah sadar dan alam tidak sadar, yang ternyata nguasain 95% dari total sistem operasi kita. Coba bayangin gini, hidup kita itu kayak gunung es, yang kelihatan di permukaan cuma ujung kecilnya, itu alam sadar. Sisanya, yang ngumpet di bawah laut itu, ya isi perut kita yang nggak kelihatan. Trauma lama, kenangan pahit mantan, omongan nyakitin dari masa kecil, sampai mimpi jadi Power Ranger yang nggak kesampean. Kita pikir kita ngambil keputusan dengan logika dan kesadaran penuh. Padahal seringnya, kita kayak robot yang ngejalanin program lama yang nggak pernah kita update. Kayak HP jadul yang masih pakai Android versi dinosaurus. Lemot, error, dan sering crash pas dibutuhkan. Emosi-emosi yang tiba-tiba meledak itu sebenarnya bukan salah orang lain. Tapi karena ada tabung gas di dalam diri kita yang udah kepenuhan dan nggak pernah dicek isi tekanan emosinya. Sekali kepencet, bleduk! Yang kena, orang terdekat kita atau driver ojol yang telat 5 menit. Padahal dia juga korban keadaan. Dan inilah yang jadi penghambat pertumbuhan spiritual, kesadaran, dan bahkan kesuksesan kita. Kita pengen naik level, tapi hati masih nyangkut di luka lama. Ibarat mau naik tangga, tapi tali sepatunya nyangkut di ujung meja. Gimana mau naik? Nah, masalahnya adalah kita nggak bisa menyadari apa yang nggak kita sadari. Ya gimana coba, namanya juga nggak sadar. Sama kayak orang ngorok yang ribut satu rumah, tapi dia sendiri tidur anteng kayak pangeran. Makanya kita butuh cermin. Siapa cermin kita? Yup, orang-orang di sekitar kita. Terutama yang bikin kita kesel, jengkel, dan pengen ngelempar sandal. Mereka itu ibarat notifikasi dari semesta. Kayak alarm yang bilang, "Bro, ada luka nih yang belum kelar. Yuk beresin." Dan anehnya, semakin kita benci orang itu, semakin besar peluang dia ngasih clue tentang luka batin kita. Lucunya, Tuhan sering banget pakai orang-orang nyebelin buat nyadarin kita. Kayak dosen killer yang bikin kita belajar beneran, atau mantan yang ninggalin pas kita sayang-sayangnya, tapi akhirnya bikin kita jadi lebih kuat dan mandiri. Jadi, alih-alih dendam, kita bisa mulai belajar berterima kasih. Yes, thank you orang-orang nyebelin. Karena lewat mereka kita bisa bilang, oh ternyata aku belum sembuh dari rasa ditolak. Oh ternyata aku masih takut disakiti. Oh ternyata aku butuh pelukan. Tapi malah main game 10 jam biar nggak mikirin itu. Pencerahan bukan tentang jadi suci kayak malaikat, tapi soal jujur ngakuin luka dan perlahan menyembuhkannya. Karena kalau kita nggak sadar siapa kita akan terus dikendalikan oleh luka itu. Dan kita bakal nyalahin dunia, padahal yang perlu disembuhin ada di dalam diri. Jangan lupa di-subscribe, share, dan komennya Bro dan Sis. Terima kasih sudah menonton.